Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Puji Tuhan, dengan penuh rasa percaya dan optimis bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu mari kita mengawali hari ini dengan penuh semangat, dengan membuka hati kita untuk kembali memikirkan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 21 dengan judul Nasihat bagi gereja. Demikian firman Tuhan, Matius 14 ayat 13 sampai 21, tapi saya tidak akan membaca semua. Saya hanya akan membaca ayat 13 dan 14 saja. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul Nasihat bagi gereja bagian yang pertama. Ya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita melihat sekali lagi bahwa Tuhan Yesus melayani dengan berbagai macam situasi yang dihadapi, tentunya dengan banyaknya pelayanan sehingga kita bisa melihat sama-sama bagaimana Tuhan Yesus sampai harus dikejar-kejar. Wah, ini situasi yang sulit bagi Tuhan Yesus. Bahkan untuk beristirahat saja dia tidak bisa karena begitu banyak orang yang rindu untuk dilayani oleh Tuhan Yesus. Dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita mengambil satu ide, yaitu bahwa mari kita tetap melayani Tuhan baik atau tidak baik keadaannya. Dalam konteks kita sebagai jemaat, tentunya pekerjaan kita juga adalah pelayanan kita. Dalam konteks mahasiswa, dalam konteks pelajar, belajar, menuntut ilmu, itu adalah pelayanan kita. Dalam pergaulan kita, itu juga adalah pelayanan kita. Mari kita tetap melayani Tuhan baik atau tidak baik keadaannya. Situasi-situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus dan para murid, ya tentunya sebagai seorang pelayan, ya sebagai seorang manusia juga tentunya ada situasi-situasi yang mungkin mempengaruhi mereka. Ya, mempengaruhi semangat, mempengaruhi mood mereka. Bahkan kalau kita melihat di ayat yang ke-13a, di perikop sebelumnya, juga ada kabar tentang kematian Yohanes Pembaptis. Ya, tentunya ini situasi yang sulit bagi Tuhan Yesus juga yang mengenal siapa itu Yohanes Pembaptis. Bahkan di ayat 13b dan 14a, tidak ada waktu istirahat, ya, karena orang-orang yang mau dilayani Tuhan Yesus menyusul dia, ya, lewat jalan-jalan yang lain, mencari Yesus. Bahkan kalau kita melihat Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 bahwa Yesus juga mengalami kelelahan secara fisik, kelaparan. Tetapi Yesus tahu bahwa situasi dan kondisi apapun yang dia alami tidak boleh atau jangan sampai menjadikan Yesus dan tim itu kehilangan fokus dalam melayani. Ya, kehilangan fokus. Nah, dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya yang juga sementara melayani di bidang kita masing-masing, situasi kondisi yang kita alami, pergumulan yang kita alami, beban hidup yang sementara ini kita pikul, jangan sampai mengurangi performa kita di dalam melayani Tuhan, di dalam tugas kita, tanggung jawab kita. Jangan sampai karena ada masalah di rumah, ada pergumulan yang berat, sampai pekerjaan kita itu menjadi terbengkalai, atau kita tidak fokus, mungkin kita tidak maksimal di dalam bekerja. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus memberi contoh kepada kita bahwa situasi kondisi apapun jangan membuat kita kehilangan fokus. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini memotivasi kita, mendorong kita agar apapun yang kita kerjakan harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai kehilangan fokus. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menolong kita semua di dalam setiap tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa kami sebagai umat-Mu ada tugas tanggung jawab yang harus kami kerjakan.
dalam rangka kami melayani Tuhan. Apapun profesi kami, apapun yang akan kami kerjakan. Teladan Yesus dan para murid, kami belajar bahwa kami jangan sampai kehilangan fokus. Terima kasih Bapak, memberkati kami semua di hari ini di dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Amin.